Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Kustini. Di sini saya akan bercerita mengenai tema binatang. Dan di sini ada buku cerita mengenai kancil yang melawan Raja Rimba atau singa. Mari kita simak bersama ceritanya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sebuah hutan hiduplah singa yang mengaku dirinya sebagai raja hutan. Nah, ia senang sekali memangsa para penghuni hutan, terutama binatang-binatang kecil hingga tidak bersisa. Nah, ini hewan singanya, dan dia tuh kekar sekali, badannya kuat ya. Nah, suatu ketika hampir seluruh penduduk hutan itu punah dimangsa oleh singa. Untuk memenuhi kebutuhan perutnya yang selalu lapar. Nah, kemudian si raja hutan harus mencari makan sampai ke perkampungan, namun tidak berhasil karena para penduduk sudah berhasil mengusir si Raja Rimba tersebut ya. Nah, ini para penduduk sedang menodongkan senjatanya mengusir si singa tersebut. Kemudian saat akan melangkah, tiba-tiba ia melihat bayangan di balik semak-semak dan segera mengejarnya. Ternyata yang dikejarnya itu adalah seekor kancil yang sedang mencari makan di balik semak-semak tersebut. Kemudian singa lalu berteriak dan memanggil kancil. "Kancil, berhenti! Apa yang kamu tidak tahu? Siapa aku?" kata si singa. Kancil menjawab, "Iya tuanku, hamba tahu tuanku. Tuanku adalah penguasa di hutan ini," ujar kancil sembari dia tenang. Kemudian, "Terus kenapa kamu tadi mau lari?" tanya si singa kepada si kancil. "Saya bukan mau lari tuanku," ujar si kancil. Nah, ini singanya, ini kancilnya ya. "Tapi saya mau menemui raja hutan yang lebih besar dan lebih perkasa lagi dibandingkan tuanku singa," jawab si kancil. Kemudian si singa menggerutkan dahinya. "Emang ada yang lebih perkasa dan lebih hebat dari aku?" ujar si singa sambil dia mengaum dengan kerasnya. Nah, lalu kancil menjawab, "Ada tuanku, dia lebih tinggi, lebih besar, lebih perkasa ketimbang tuanku. Kalau tidak percaya, mari aku antar ke sana," jawab si kancil. Nah, lalu si raja singa itu tertarik untuk mengikuti kancil menemui binatang yang lebih kuat lagi yang seperti dikatakan oleh si kancil tersebut, teman-teman. Nah, kemudian singa semakin marah mendengar perkataan kancil itu. "Baiklah, aku akan ke sana biar aku lihat seberapa hebatnya, seberapa kuatnya hewan itu," kata si singa. "Baiklah tuanku," ujar si kancil. "Mari aku akan mengantar ke sana," jawab si kancil. Kemudian singa dan kancil pun berjalan menuju tempat di mana hewan perkasa itu ada. Nah, setelah tiba di sana, ini ada sumur teman-teman. Di sini ada sumur. Kemudian si kancil berkata, "Nah tuanku, di sanalah tempat hewan perkasa itu tinggal, di dalam sumur sini," kata si kancil. Nah, kemudian si raja singa itu mendekati sumur dan melihat ke dalam sumur tersebut. Singa kemudian mengaum dengan kerasnya, dan seketika itu dia melihat bahwa ternyata benar di dalam sumur sini terlihat ada sosok bayangan yang sangat besar dan sangat perkasa dan terlihat kuat. Kemudian
Si singa tersebut mengaum kembali dengan kerasnya, "Hau!" Nah, kemudian dia mendengar lagi ada suara yang besar, yang keras dari dalam sumur sini. Ternyata si singa begitu kesal, ia kemudian melompat ke dalam sumur. Jadi dia itu beranggapan bahwa di dalam sumur situ ada binatangnya karena dia melihat bayangan serta ada suaranya gitu. Tanpa pikir panjang dia lompat ke dalam sumur tersebut. Nah, sampailah ia di dalam sumur, namun setelah si raja singa itu mencari-cari, ternyata tidak ada di dalamnya. Ia baru sadar kalau singa yang dilihatnya tadi adalah bayangannya sendiri, teman-teman. Jadi singa terjebak di dalam sumur gelap dan dalam itu, ya teman-teman. Dan ia berusaha keluar dengan memanjat dinding gitu ya, dinding sumur, namun usahanya itu tidak berhasil, teman-teman. Dia terus berusaha naik ke atas untuk bisa keluar dari sumur itu, tapi gagal lagi dan gagal lagi, teman-teman, karena memang sumurnya itu cukup dalam ya. Kemudian dia memanggil si kancil. "Kancil, tolong aku, kancil, keluarkan aku dari sini," teriak si raja singa tersebut dari dalam sumur, teman-teman. Kemudian kancil yang tahu hal itu hanya tersenyum, karena ia sebenarnya ingin kalau misalkan si Raja Rimba itu memang masuk ke dalam sumur, teman-teman. Ia berkata, "Singa, sebentar, aku akan mencari pertolongan," ujar si kancil. "Iya kancil, cepat kamu cari bantuan," teriak si Raja Rimba dari dalam sumur sini. Nah ya, kancil lalu berlari meninggalkan singa yang masih di dalam sumur. Tapi teman-teman, bukan untuk mencari bantuan. Memang sengaja si kancil itu meninggalkan singanya di dalam sumur, teman-teman. Nah, setelah sekian lama menunggu di dalam sumur, ternyata kancil tidak kunjung datang, teman-teman. Ternyata si kancil itu tidak menolong si Raja Rimba yang ada di dalam sumur. Akhirnya si Raja Rimba itu sadar bahwa kancil telah menjebaknya. Lalu dia berteriak, "Kancil, awas, aku akan makan kau setelah ketemu nanti," ujar si Raja Singa dari dalam sumur situ. Nah, sejak saat itu teman-teman, kancil dan singa berseteru gitu ya, sehingga selalu mencari kancil. Namun karena kancil sangat cerdik, sehingga ia selalu lolos dari si Raja Rimba tersebut. Jadi sampai saat ini si kancil itu selalu menjadi bulan-bulanannya itu si Raja Rimba, tapi si Raja Rimba selalu gagal karena si kancil itu merasa cerdik. Nah, demikian teman-teman cerita kita hari ini, dan kita bisa mengambil hikmah dari cerita kancil melawan Raja Rimba ini. Karena kita sebagai manusia atau makhluk hidup, kita tidak boleh merasa diri itu paling hebat, paling kuat, paling perkasa, karena dari situ muncul perasaan sombong gitu ya, merendahkan orang lain, menganggap orang lain itu tidak ada artinya. Padahal kita sesama makhluk hidup itu, mau besar, mau kecil, mau kuat ataupun tidak, kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati. Karena si raja yang dari kisah sini aja kita bisa mengambil kesimpulan, sekuat apapun Raja Rimba singa, karena dibutakan oleh kesombongannya, akhirnya dia terkalahkan oleh kancil yang dari segi fisik dia lebih kecil, dia lebih lemah, tapi si kancil punya otak yang cerdik, punya akal yang cerdik, sehingga dia bisa melawan, bisa melewati kesombongan si Raja Rimba itu, teman-teman ya. Nah,
Semoga cerita ini bisa bermanfaat ya teman-teman, dan kita bisa saling menghormati antar makhluk hidup satu sama lain ya. Tidak boleh kita selalu merendahkan orang lain ya, karena di mata Allah itu kita itu dari kalangan manapun, pangkat apapun, kuat kecil atau besar atau kecil ya, tinggi atau tetap kita itu dinilai di hadapan Allah itu adalah hanya keimanan dan ketakwaannya saja ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk ceritanya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya teman-teman untuk bercerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.